Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja. Perkenalkan saya Muhammad Nurul Huda, NIM 24111200051. Saya guru mapel sejarah kebudayaan Islam di MI Hidayatul Muqtadiin Weding, Demak, Jawa Tengah. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan BID 1 pada Universitas Islam Negeri Mataram tahun 2025. Pada video kali ini saya akan membawakan sebuah materi yang berjudul Biografi Sunan Kalijaga. Materi ini merupakan materi kelas 6 semester genap tahun pelajaran 2024-2025. Dan pada pembelajaran ini saya menggunakan pembelajaran model Project Khusus Learning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Semoga dengan berdoa nanti kita mendapatkan ridhonya Allah dan selalu dilancarkan segala aktivitas kita. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doanya. Semuanya siap, kita berdoa. Berdoa mulai.
Atin Zalfa Az-Zahra. Jadira. Hafid Ahmad. Jir. Muhammad Hakam Syauqi. Jir. Sabrina Talita Syagi Asyiki. Jadira. Septiana Yusifa. Jadira. Alhamdulillah. Berangkat semuanya ya. Oke, selanjutnya sebelum kita memulai, Pak Guru ingin cek kerapian pakaian kalian dulu. Dari segi pakaiannya, atributnya, apakah sudah terpasang dengan benar atau lengkap. Pak Guru cek dulu ya. Semuanya, alhamdulillah, kalian semua sudah menjaga kebersihan, kedisiplinan sekolah, yaitu semuanya rapi dan bersih serta atributnya juga lengkap. Sekarang Pak Guru ingin cek dulu dalam tatanan mejanya, kursinya, apakah sudah rapi tertata dengan baik? Sudah. Sudah rapi semua? Sudah. Duduknya yang tegak, yang rapat, itu ya. Kayaknya sudah bagus semua, lengkap semua. Tapi sekarang Pak Guru mau tahu, apakah kelasnya sudah bersih semua? Sudah. Sudah rapi semua? Sudah. Kalau ada sampah yang berserakan di bawah meja atau di lantai, tolong dibuang di tempat sampah. Kenapa? Kalau kita menjaga kelas kita dengan bersih, maka belajar kita juga akan semakin nyaman dan selalu mengasihkan. Itu ya, tidak terganggu dengan bau-bau aroma sampah. Tuh. Oke, terima kasih. Selanjutnya, untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada tanah air, mari kita berdiri sejenak. Ayo semuanya berdiri. Ya, kita semua menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Bisa kan? Oke, siap-siap ya. 3, 2, 1. Garuda Pancasila, aku tak mendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya, dengan melantunkan lagu nasional tadi, sudah semakin semangat membakar belajar kita, semakin semangat. Itu ya. Ya, oke. Sekarang Pak Guru ingin bertanya, yaitu anak-anakku semuanya, siapakah sih Wali Songo itu? Siapa yang tahu? Coba tunjuk jari. Ya, Mas Sofi. Betul sekali, tepuk tangan. Terus Wali Songo yang ada di Jawa Tengah ada berapa? Ada 3
3. Siapa saja? Sunan Kalijaga betul. Sunan Kudus betul. Sunanmu? Iya betul, tepuk tangan. Sekarang tanya lagi ya, satu lagi. Aku mau tanya satu lagi. Seorang tokoh yang mensyiarkan agama Islam dan selalu disegani oleh masyarakat Jawa. Beliau mensyiarkannya melalui metode seni dan budaya. Siapa dia? Siapa? Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga. Betul sekali, tepuk tangan. Hari ini kita akan belajar tentang Sunan Kalijaga. Itu ya. Anak-anak semuanya, dalam mempelajari tentang Sunan Kalijaga, kita tidak hanya mampu memahami, mensyiarkan agama Islam di Pulau Jawa saja, tetapi kita harus mampu meneladani nilai-nilai luhur beliau, yaitu Sunan Kalijaga. Apa itu? Yaitu tentang kreativitasnya, toleransinya, kebijaksanaannya. Sikap inilah yang menjadikan kita sebagai seorang pelajar yang memiliki iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mempunyai sifat gotong royong. Terus apalagi? Kreatif. Apalagi? Bijaksana. Kemudian apalagi? Bertanggung jawab. Apalagi? Berkebinekaan global serta menjadi rahmat di seluruh dunia. Untuk mengetahui lebih dalam lagi tentang Sunan Kalijaga, coba Bapak ingin tahu seberapa pengetahuan kalian tentang Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga itu siapa sih, Pak? Coba dijelaskan, gitu ya. Itu sebagai pengetahuan awal kalian dalam menerangkan tentang Sunan Kalijaga. Nah, sebagai asesmen awal, aku ingin tahu, nanti aku kasihkan satu lembar untuk ditulis dan dideskripsikan dalam kertas nanti. Itu ya. Ya, silakan ditulis dan dikerjakan sesuai dengan pemahaman kalian tentang Sunan Kalijaga. Itu ya. Jangan takut salah. Pak Guru hanya ingin melihat seberapa kemampuan kalian dalam pengetahuan tentang seorang Sunan Kalijaga.
Ya. Dan nilai-nilai keteladanan yang dapat kita ambil dalam kehidupan sehari-hari. Dalam mempelajari kisah Sunan Kalijaga ini, kita akan lebih menghargai warisan budaya Islam di Indonesia. Juga mempelajari bagaimana cara menyampaikan kebaikan dengan penuh kreatif dan bijaksana. Oke. Sekarang anak-anakku semua coba perhatikan. Nanti Pak Guru akan melihatkan gambar seorang tokoh. Kamu cermati, kamu teliti. Nah, apa yang ada di benak kalian? Paham nggak? Mengapa beliau selalu disegani banyak orang? Karena strategi dakwahnya, terutama di Pulau Jawa ini. Atau hari ini kita akan menyelami kisah hidup seorang tokoh Sunan Kalijaga. Kira-kira tantangan apa saja yang akan kalian atau yang akan dilakukan oleh Sunan Kalijaga dalam menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa? Terus hal menarik apa saja yang kalian dapatkan tentang sosok dari Sunan Kalijaga ini? Paham ya? Silakan nanti Pak Guru akan menampilkan sebuah video. Kalian cermati, kalian teliti hal menarik apa yang kalian lihat atau yang kalian simpan dalam benak hati kalian. Kemudian tantangan apa saja yang dilakukan Sunan Kalijaga dalam menyebarkan agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam materi Sunan Kalijaga. Mari kita simak materi berikut. Biografi Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga merupakan anak dari Tumenggung Wilatita. Kakeknya seorang keturunan Arab yang bersambung silsilahnya dengan paman Rasulullah. Sekarang Bapak akan melanjutkan memaparkan dengan materi ajar yaitu PowerPoint ya. Silakan disimak. Biografi Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga lahir sekitar tahun 1400-an. Coba hal apa yang menarik di benak kalian tentang Sunan Kalijaga tadi? Ayo cepat berjari. Ada yang tahu hal yang menarik di dalam benak kalian tentang Sunan Kalijaga dalam video tadi apa? Ayo. Ya. Sunan Kalijaga menyampaikan dakwahnya dengan kesunyian. Itu sangat menarik sekali. Bahkan jarang ada di kota-kota ini ada orang menyampaikan dakwah dengan seperti ini. Ada, tapi sangat sedikit sekali. Itu yang bikin unik pada diri kita. Ya bagus, keren. Baiklah.
Baiklah, sekarang Bapak akan membagi kalian dalam kerja kelompok. Setiap kelompoknya nanti terdiri dari 4 siswa yang telah Bapak pilih tadi. Itu ya. Silakan kalian atur kelompoknya, tata mejanya dengan rapi dan siap nanti akan melaksanakan tugas kelompok yang akan Kak Guru sampaikan tugasnya nanti. Silakan diatur mejanya. Sudah tertata rapi timnya? Ya, Bapak akan menjelaskan tugas kelompoknya. Tugasnya yaitu anak-anak akan mengingat tentang biografi dari Sunan Kalijaga, yaitu nanti dengan bermain sokar. Sokar itu apa, Pak? Kartu. Ada kartu, seperti kartu nanti yang terdiri dari bahannya ada kardus, ada kertas, warna, ada gunting, ada lem, dan lain-lain. Di situ tugasnya apa? Tugasnya adalah anak-anak akan mengisi atau mengurutkan dari silsilah Sunan Kalijaga secara urut. Terus itu nanti ada masalahnya, terus kamu cari, mungkin bisa dicari lewat internet, ini bisa, baik di lewat media, buku paket atau lain-lain, silahkan. Setelah sesusun rapi nanti kamu urutkan dan kemudian kamu buat seperti hiasan. Ya, kamu buat seperti hiasan. Bisa dipikir atau diberi pernak-pernik apa silahkan. Nah, sekreasi kalian mungkin itu ya. Sudah paham semuanya? Sudah paham? Aku akan bagikan, nanti bisa dikerjakan secara bersama-sama. Setelah selesai nanti langsung dipresentasikan ke depan. Itu ya. Oke, Pak bagikan ya. Tugasnya sudah selesai semua? Ya. Kalau sudah selesai, silakan per kelompoknya untuk maju mempresentasikan hasil diskusi yang telah kalian kerjakan. Nanti anggota kelompok yang lain yang tidak presentasi mohon untuk didengarkan dan disimak secara seksama. Kemudian setelah presentasi dari kelompok tersebut sudah selesai, mohon anggota yang lain untuk memberi tanggapan atau pertanyaan yang membangun dari hasil diskusi kelompok tadi. Gitu ya. Paham ya? Yuk silakan kelompok 1 bisa maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Saya dari kelompok 1, nama kelompok Lokali.
Muhammad Hasan Syauqi, Ahmad Mubarok, Muhammad Reza Omar, Muhammad Fahul Majid, Marsha. Oke, sekarang lanjut ke kelompok 4 ya. Silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, silakan dipresentasikan hasil diskusinya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mendiskusikan hasil kerja kelompok kami. Nama anggota kelompok: saya Afi Jalka Azara, saya Sakia Ayu Syifa, saya Sabrina Tantasari Asiduri, saya Silakan dari anggota lain, mungkin ada yang mau bertanya atau menanggapi. Ya, Mas Ainur silakan. Mengapa Sunan Kalijaga peduli terhadap masyarakat? Mengapa Sunan Kalijaga kok bisa peduli terhadap masyarakat? Karena Sunan Kalijaga memberi kesedihan para warga yang sangat miskin. Karena Sunan Kalijaga melihat sangat kesedihan para rakyat kecil. Gimana? Apakah setuju? Ya, bagus. Ada yang lain mau bertanya atau menanggapi? Ya, silakan Mas Syauqi. Siapa kakek yang bertemu dengan Sunan Kalijaga? Siapa kakek yang bertemu dengan Sunan Kalijaga? Sunan Bonang. Apakah percaya? Betul, Pak Sarah? Ya, betul. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Sudah cukup? Sudah cukup. Silakan duduk kembali dan beri aplaus kepada kelompok 4. Dan Pak Guru akan mengumumkan kelompok mana yang diskusinya paling kompak, hasil karyanya paling unik dan berkreasi, dan juga pemaparannya. Kira-kira kelompok berapa yang paling bagus? Ada yang tahu? Menurut Pak Guru, yang paling bagus adalah kelompok 4. Beri tepuk tangan. Selanjutnya Bapak akan memberikan tugas asesmen sumatif, yaitu nanti akan kalian kerjakan secara mandiri ya. Nanti Pak Guru akan bagikan dan silahkan dikerjakan secara mandiri. Hari ini kita sudah belajar banyak sekali tentang biografi Sunan Kalijaga, yaitu seorang tokoh penyebar agama Islam yang penuh dengan kebijaksanaan dan kreatif. Coba kita refleksikan hari ini, hal menarik apa yang kalian pelajari tentang beliau, yang mana seni dan budaya bisa dijadikan alat untuk berdakwah. Kesimpulan yang dapat kita ambil hari ini apa? Bahwa Sunan Kalijaga mengajarkan tentang pentingnya kearifan, kebijaksanaan, ketekunan, keteladanan dalam berdakwah. Sebagai tindak lanjut, Bapak harap kalian semua bisa mencari informasi yang lebih banyak lagi tentang
kearifan Sunan Kalijaga dalam berdakwah dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Gimana? Sampai di sini sudah jelas semua? Sudah semua? Ya, berarti sudah selesai. Kemudian Bapak akan menyampaikan materi minggu depan. Materinya adalah peran Sunan Kalijaga dalam mengembangkan agama Islam di Indonesia. Bapak harap kalian semua bisa membaca materi tersebut terlebih dahulu di rumah. Sebelum Bapak tutup, mari kita semangat ice breaking terlebih dahulu. Yuk, semuanya berdiri. Ayo, sekarang merah, kuning, hijau, merah, 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 hijau, 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 merah, hijau, hijau, hijau. Dilanjut, yaitu punya adalah naik delman istimewa. Mulai. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Usil yang sedang bekerja, sambil menaik kuda supaya baik jalannya. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Usil yang sedang bekerja, Dan dari kuda supaya baik jalannya. Oke, bagus sekali. Yuk, duduk kembali. Biar apa? Biar semangat kita semakin membantu. Nah, kita tutup dengan semangat. Dimulai dengan semangat, ditutup juga dengan semangat. Oke, yang terakhir itu berdoa. Nah, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan doa dipimpin oleh ketua. Semuanya siap, kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul alim. Semoga dengan doa tadi kita mendapatkan ridhonya Allah dan diberikan ilmu yang manfaat oleh Allah. Amin Allahumma amin. Dan pulang kita diberi keselamatan dan bisa bertemu kembali dengan kedua orang tua. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama